Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara, yaitu sebagai berikut. A. Faktor iklim. Berdasarkan iklim matahari, sebagian besar negara-negara ASEAN beriklim tropis. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur yang menyebabkan musim kemarau dan angin muson barat yang menyebabkan musim penghujan. Negara-negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah, seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Perubahan iklim memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Contohnya, banjir bandang, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan alami, dan lain-lain. B. Faktor geologi. Secara geologis, wilayah ASEAN dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkumpasifik di sebelah timur. Adanya dua jalur pegunungan tersebut menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadinya gempa bumi. Dengan adanya faktor geologi mengakibatkan berbagai bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Negara tetangga yang wilayahnya rawan terjadi gempa dan tsunami adalah negara Filipina. Hal ini dikarenakan negara tersebut berbentuk kepulauan dan secara geologis terletak di daerah labil, yaitu daerah pertemuan antar lempeng tektonik. C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. 1. Penyebaran potensi sumber daya alam di laut. Berikut potensi sumber daya alam laut di kawasan Asia Tenggara. A. Sumber air hujan utama bagi beberapa negara melalui proses penguapan dan gerakan angin muson. B. Sumber bahan tambang di dasar laut berupa minyak bumi, gas, timah, dan boksit. C. Sumber bahan baku pembuatan garam. D. Prasarana transportasi yang relatif murah. E. Sumber bahan makanan berupa ikan, udang, dan rumput laut. F. Pantai dan laut merupakan tempat wisata bahari. 2. Penyebaran potensi sumber daya alam di darat. Berikut potensi sumber daya alam yang ada di daratan. A. Hutan. Kawasan Asia Tenggara lebih dari 50% ditumbuhi hutan. Hutan menghasilkan berbagai jenis kayu. Hutan di Asia Tenggara terdiri atas beberapa jenis, antara lain hutan hujan tropis, hutan monsun tropis, hutan belukar, hutan gunung, hutan pantai, dan hutan rawa. Sebagian besar jenis hutan yang tumbuh adalah hutan hujan tropis. B. Pertanian. Di negara-negara Asia Tenggara, kecuali Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia, lebih dari 50% penduduk bekerja di bidang pertanian. Jenis tanaman yang diusahakan dibedakan menjadi tanaman pangan dan tanaman perdagangan. C. Bahan tambang. Kawasan Asia Tenggara menghasilkan berbagai bahan tambang. Bahan tambang dapat dibedakan menjadi jenis logam, non-logam, dan bahan bakar.